statement seseorang. Statement ulama pun bisa ditolak. Kita harus merdeka nih, ya. Bukan berarti kita mau merendahin ulama, tidak. Tapi justru memuliakan ulama, kan. Statement ulama ketika bertentangan dengan ayat dan hadis juga harus ditolak, gitu. Tidak boleh diterima. Ya, kita ambil contoh, misalnya statementnya yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah yang memfatwakan, apa kata Abu Hurairah? Dia pernah punya fatwa orang yang junub, ya, orang yang junub, kemudian ketika masuk waktu subuh, dia belum mandi di bulan Ramadan, maka puasanya nggak sah. Jadi nggak boleh puasa. Dan ternyata fatwa Abu Hurairah ini keliru, salah, ya. Dan di cross check oleh Abu Bakar, bukan Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang bernama Abu Bakar dengan bapaknya mencari ke validan apa yang difatwakan oleh Abu Hurairah. Itu zaman dulu tuh ya, Ustaz ya? Itu di zamannya Abu Hurairah. zaman Abu Hurairah, zamannya para sahabat, gitu kan. Artinya kan dia punya statement, ya. Statement itu kan fatwa, ya kan? Fatwa, fatwanya nggak sah nih, puasanya nggak boleh. Akhirnya ditanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah tentang fatwanya Abu Hurairah. Maka Aisyah dan Ummu Salamah tidak sepakat dengan fatwanya Abu Hurairah. Bahkan mereka mengatakan keliru fatwanya, salah. Kenapa? Karena Aisyah dan Ummu Salamah dua-duanya adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, berlaku, mohon maaf, berhubungan dengan mani, ya kan? Berhubungan dengan mani. Yang keduanya mengatakan mereka pernah junub sampai waktu subuh, kemudian mandi, sholat, terus lanjut puasa. Berarti kan menunjukkan menyelisihi atau berbeda dengan fatwanya Abu Hurairah. Maka akhirnya pernyataan Aisyah dan pernyataan Ummu Salamah ini disampaikan kepada Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan keduanya lebih mengetahui dalam perkara ini dari saya. Jadi Abu Hurairah punya ilmu tapi tawadhu gitu. Ya, namanya manusia kan bisa aja salah gitu ya. Itulah hebatnya ahlul ilmu yang sesungguhnya. Ketika salah, salah. Koreksi, nggak dipertahankan gitu kan. Abu Hurairah mengatakan padahal Abu Hurairah levelnya di atasnya Aisyah dalam ilmu hadis. Ya enggak? Iya. Iya, Abu Hurairah kan tidak diragukan kepakaran dalam ilmu hadisnya. Banyak hadis dari beliau ya. Banyak kan hadis datang dari beliau. Ya kan, nggak ada gengsi gitu. Ya kan, seperti kita aja hari ini yang pernah kita contohkan ketika kita mendapatkan nasihat dari anak kita misalnya, atau dari anak buah kita misalnya, kita nggak bisa, jangan, ketika nasihat itu benar, maka kita kan harus terima, ya. Kita harus terima. Artinya kan kebenaran ternyata bisa datang dari siapa saja. Dan salah juga bisa datang dari siapa saja kan. Hatta dia sudah jadi orang yang ahli kan. Hatta dia jadi orang yang pakar. Tapi kan dia tetap manusia yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Nah, Abu Hurairah rendah hati. Datang di fatwa berikutnya dari Aisyah dan Ummu Salamah yang secara kedudukan mungkin gini lah, kalau kita ilustrasikan hari ini, kalau kita ilustrasikan ya untuk memudahkan, Abu Hurairah tuh S3. Gitu kan. Terus dapat masukan atau dikoreksi sama orang yang baru S1 atau bahkan belum S1 gitu. Hah? Atau enggak kuliah gitu kan. Atau masih anak pondok lah gitu ya. Mungkin enggak? Ya mungkin. Ada ilmu yang terselip kan? Ada ilmu yang terselip gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita jadi pelajar merdeka. Rumah musafir adalah sebuah rumah yang insyaallah ta'ala kita rencanakan untuk menjadi salah satu tempat diajarkan ilmu-ilmu agama secara dasar, atau ilmu-ilmu dasar agama. Punya satu, ya. Jadi gantian. Mix satu buat semua. Satu buat semua, insyaallah. Kedepannya gitu, ya. Insyaallah.